Shalom. Apa kabar saudara? Masih sehat? Semangat? Atau letih di rumah terus? Kesana kemari ketemu 4L. Lo lagi. Selalu pakai masker, cuci tangan terus. Berita TV hanya COVID-19. Di rumah terus, mungkin dengar omelan-omelan. Sampai kapan? Coba simak lirik lagu yang dinyanyikan oleh grup band legendaris Kuspa Saudara. Liriknya berbunyi demikian, ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari dan tidur siang hari. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, oh, aku jemu. Kerja keras bagaikan kuda, dicambuk dan didera. Semua tak kurasakan untuk mencari uang. Kurasa berat beban hidupku. Dalam lirik lagunya digambarkan ada orang yang merasa lesu karena hidupnya bagaikan kuda yang terus berlari. Hidupnya merasa jemu, letih lesu karena melakukan sesuatu yang rutin, itu mencari uang. Bahkan dunianya terbalik. Malam dia kerja dan siang dia tidur. Seperti kuda yang terus berlari, membawa beban dan terus dicambuk. Apakah hidup Anda sekarang merasa letih, lesu, tidak berdaya karena terus-menerus kerja, bisnis dari rumah, tempat hiburan, restoran, atau kafe masih tertutup? Dengar dan simak lirik lagu lain yang pernah ditulis ribuan tahun yang lalu. Lagu itu sudah menginspirasi ribuan lagu, puisi, lukisan, pahatan, khotbah. Lagu itu ditulis oleh seorang gembala domba yang kemudian menjadi raja besar, namanya Daud. Mazmur 23, dia menulis begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga bagian A. Ia menyegarkan jiwaku. Hari ini saya ingin berbicara tentang fresh all the time, selalu segar setiap saat. Bagaimana hidup bisa segar setiap saat, tidak lesu? Jangan terbuai iklan-iklan kosmetik, pasta gigi, parfum, permen, atau kopi dengan kata-kata segar. Kata menyegarkan dalam ayat yang ketiga itu shuv atau shub, berarti to return, kembali, retreat, mundur, atau berbalik, again, berbalik kembali. Untuk memiliki hidup yang selalu segar, fresh all the time, kita harus berputar balik dari arah hidup yang salah. Anda ingat, waktu naik mobil, salah jalan, dan kemudian harus berputar? Ada 3B yang harus diperhatikan. B yang pertama, berhenti, tahan langkah Anda.
slow down, perlambat, take a break, rehat, istirahat. Kerja perlu rehat, lari perlu berhenti. Kalau kerja terus berlari, Anda akan kehabisan nafas dan mati. Anda pernah dengar lomba lari maraton? Anda tahu kisahnya, sejarahnya? Peripides, seorang prajurit Yunani tahun 490 sebelum Kristus atau sebelum Masehi, lari tanpa henti dari kota Marathon ke Athena dengan jarak 42,195 km. Ia berlari terus hanya untuk menyampaikan berita kemenangan bahwa Yunani menang perang atas Persia. Sesaat kemudian, ia mati. Kenapa? Peripides yang berlari terus tanpa henti kehabisan nafas, sesak, dan mati. Sejak tahun 1896, momen itu kemudian diabadikan dalam pesta olahraga akbar internasional Olimpiade, lomba lari maraton. Hidup ini sering sesak karena kita terus mengejar sesuatu tanpa istirahat. Tak sedikit yang kemudian distres dan bunuh diri. Kita harus slow down, diam, istirahat. Coba kita dengarkan lagu anak muda milenial yang bagian referennya berbunyi, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Kenapa ia bernyanyi slow, slow yang artinya lambat, lambat? Dia slow down. Hidup ini diperlambat karena sering gagal dalam percintaan. Biasa ditinggalkan, diacuhkan, dicampakkan oleh orang yang dicintainya. Tapi dia santai karena dia percaya Tuhan yang mengatur semua. Bisakah kita berdiam sejenak dalam rutinitas kehidupan? Saat-saat seperti ini harus sedang di rumah. Jangan lihat keterbatasan. Jangan lihat rutinitas. Diam sebentar. Hidup ini mau apa? Itu sebabnya perhatikan baik yang kedua. Berpikir. Waktu Anda berputar, setelah slow dan berhenti, Anda mesti berpikir. Apakah mau berbalik lurus? Atau kamu menepi ke kiri kemudian berbelok ke kiri? Anda mesti berpikir. Jangan kemudian jalan sambil berpikir. Anda mesti berpikir dulu. Berhenti, kemudian berpikir. Think over. Pikirkan kembali. Hidup ini mau apa? Pikirkan. Karena waktu tak bisa diulang. Kalau Anda salah, Anda akan menyesal yang tidak ada gunanya. Tahun 2011, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang sukarelawan perawat yang merawat orang-orang sakit yang mau mati. Ia seringkali bertanya kepada mereka, penyesalan apa yang masih ada seandainya waktu bisa diulang? Setiap jawaban dia catat, ia kumpulkan, kemudian ia lihat, ia kategorikan, ia kelompokkan. Ternyata ada 5 hal besar yang mengerucut dari semua jawaban orang-orang yang mau mati tentang penyesalan hidup mereka. Yang pertama, mereka bilang, aku menyesal. Seharusnya aku punya keberanian untuk jujur kepada diriku. Hidup bukan seperti hidup orang lain. Nah, seringkali kita ikut-ikutan hidup orang lain. Akibatnya kemudian kita nyesel. Yang kedua, mereka berkata, aku menyesal kenapa? Aku mestinya bisa punya banyak kawan. Get in touch with people. Bisa santai, bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan, meluangkan waktu minum kopi. Nah, seringkali kita kehilangan momen seperti itu. Apakah Anda punya teman untuk berbicara? Mungkin lewat telepon, lewat video call. Yang ketiga, mereka bilang menyesal kenapa? Mestinya aku punya keberanian mengekspresikan diriku. Bukan hanya diam saja, penuh ketakutan atau malu.
Nah, banyak orang sering berdiam diri, memendam rasa. Tidak berani ngomong, tidak berani apa-apa. Akibatnya kemudian penyesalan sampai di bawah kematian. Yang keempat, mereka berkata, aku menyesal. Mestinya dulu aku nggak kerja terlalu keras. Punya waktu santai. Coba Anda pikirkan hidup Anda. Apa Anda kejar saat ini? Apa Anda berjuang di gerbang? Lupa istirahat, lupa makan, lupa keluarga? Slow down. Pikirkan. Dan yang kelima, mereka berkata, aku menyesal. Seharusnya aku bisa hidup lebih berbahagia. Dengarkan, orang yang sudah mau mati ingin hidup lebih berbahagia. Anda secara matematika mungkin masih punya kesempatan kalau masih muda. Memang waktu diatur oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan, tetapi secara logika kita punya banyak kesempatan saat ini. Anda mau berbahagia atau Anda mau sukses saja? Mau karir saja? Mau kerja saja? Dari 5 hal inilah kemudian muncul buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. 5 penyesalan yang paling top, yang paling utama dari orang-orang yang mau mati. Pikirkan, jangan pernah menyesal nanti. Kenapa gereja mengadakan retreat tahunan? Retreat itu artinya mundur. Untuk apa? Berdiam diri. Untuk apa? Berpikir. Mau apa hidup ini? Refreshing. Menyepi ke tempat yang sunyi. Baca Alkitab. Berdoa. Dengarkan pengarahan-pengarahan firman Tuhan. Tinggalkan semua rutinitas. Kerja, target, uang. Lupakan itu semua. Berpikir. Hidup ini mau apa? Mau kemana? 2 hari yang lalu pagi-pagi, tanpa sengaja saya lihat TV, saya menyaksikan film anak muda remaja yang berjudul Be Somebody. Jadilah seseorang. Kisah tentang seorang pop star, penyanyi yang udah terkenal, sangat terkenal. Film ini dirilis tahun 2016, mengisahkan tentang seorang pop star namanya Jordan Jay, yang saat ia akan tur ke satu kota tiba-tiba menghilang selama 2 hari. Ia bosan dengan mamanya mengatur kegiatan hidupnya sebagai seorang superstar. Bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan apa, pakai baju apa, acara apa, jumpa pers apa. Dia bosan dengan semua itu. Bepergian hanya buat nyanyi, lihat lambaian tangan, lihat teriakan. Selama 2 hari, ia menyepi ke satu tempat di kota kecil, bertemu dengan seorang anak gadis SMA. Dan kemudian mereka berteman. Dia lakukan apa yang dia mau selama ini. Duduk di kafe, ngobrol, minum kopi, bercerita, tertawa. Ada kegiatan, melukis sesuatu, tempelkan gambar-gambar. Kemudian duduk di sebuah gedung, dia lihat temannya sedang seolah-olah performance, dia melihat di tempat duduk. 2 hari yang begitu menyenangkan, sampai akhirnya kemudian harus berpisah sebab dia mesti kembali melakukan tugas rutinnya. Orang terkenal, kaya, masih muda, bisa jenuh karena rutinitas. Hanya itu, dan itu lagi. Bila Anda jenuh, lesu, take a break. Kenapa banyak artis pop Korea bunuh diri? Masih muda, terkenal, hebat, banyak uang. Jenuh, lesu, capek. Kemarin malam saya lihat di televisi berita, seorang ayah bunuh diri setelah ia bunuh 2 anaknya. Kenapa? Jenuh dengan rumah tangannya yang sering ribut dengan istrinya. Kacau, istrinya pergi, tinggal bertiga, ia bunuh 2 anaknya, kemudian dia gantung diri, bunuh diri. Jadi oleh Tuhan. Coba simak kisah anak yang terhilang. Dalam Lukas pasal 15. Ada ayah yang punya 2 anak.
anak sulung dan anak bungsu. Si anak bungsu satu hari, ia minta uang warisan pada bapaknya. Ia pergi kota lain, ia berfoya-foya, bersenang-senang, ada banyak teman. Dia mengejar semua segala kesenangan sampai kemudian uangnya habis. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Saat uang banyak, ia banyak teman. Saat uang habis, ia sendirian, tak seorang pun menemani. Perutnya lapar. Ia cari pekerjaan sana sini. Akhirnya ia dapat pekerjaan. Dia peternakan babi. Saat ia kelaparan, di tengah-tengah babi, mungkin masih makan makanan babi, ia berhenti dalam langkah hidupnya, kemudian berpikir, kenapa hidup jadi begini? Dikatakan dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saat hidupnya terperosok ke dalam kondisi susah, terbatas, lockdown dalam kekurangan, dia berhenti melangkah dalam keheningan. Ia merenungkan keadaannya dan membandingkan keadaannya dengan saat ia pernah hidup di rumah bapaknya. Ia menyadari artinya, ia berpikir, ia merenung, hidup ini mau apa? Mau kemana? Mau terus di sana dalam kesusahan, jenuh, lesu, dalam kehampaan, atau mau berubah? Saat wabah COVID-19 atau 19 belum selesai mewabah, harus kerja dari rumah, harus hidup sekarang dengan new normal, standar normal yang baru. Berpikirlah, bukankah memang seharusnya kita itu cuci tangan sebenarnya setiap kali kita memegang benda, apalagi benda yang dipegang oleh banyak orang? Bukankah sudah seharusnya kalau nggak perlu kita nggak kelayapan di rumah saja? Bukan sudah seharusnya kalau Anda itu mesti teratur ke belakang, jangan di depan, berkerumun di depan? Bukankah sudah seharusnya kita punya waktu untuk keluarga, berdiam dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, menikmati hidup? Hidupmu apa? Hidupmu kemana? Jangan terus berlari mengejar uang atau ketenaran. Seseorang yang crazy rich, super kaya, waktu ia meninggal, orang-orang bertanya kepada pengacara keluarganya, berapa banyak harta yang ditinggalkan? Sang pengacara menjawab, he left all. Dia tinggalkan semua. Tidak ada uang yang dibawa ke dalam peti mati. Tidak ada uang yang dibawa ke dalam masuk ke dalam lubang kuburan. Apa Anda pernah lihat orang mati bawa dompet? Orang Arab punya pepatah, kan kafan tak punya kantong, artinya datang dengan telanjang hampa. Kita pun akan telanjang hampa. Ini saatnya Anda duduk, Anda diam, Anda berpikir, bagaimana kita hidup berbahagia, fresh all the time, menikmati berkat Tuhan. B yang ketiga, berbalik, kembali kepada arah yang benar. Ada tulisan di kertas uang dolar orang Amerika, in God we trust. Pada Tuhan kita percaya. Coba renungkan kata-kata itu. Dunia modern tidak suka dengan kata-kata in God we trust. Mereka lebih suka in gold we trust. Bukan pada Tuhan kami percaya, tapi pada gold, pada emas, pada kekayaan, kepada materi, kepada uang kami percaya.
Mari kita berbalik ke arah yang benar, seperti anak yang terhilang. Di ayat yang ke-20 kemudian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saat anak yang terhilang berbalik arah kepada arah yang benar, kembali mendekat dan kembali kepada bapaknya, ada sebuah pemulihan, perubahan yang besar. Statusnya bukan anak yang terhilang, statusnya bukan lagi budak. Ia diberi jubah yang baru, cincin dan sepatu yang baru. Artinya ia adalah anak yang tersayang, bukan budak yang tak punya masa depan, bukan budak yang tak punya hak apa-apa. Ia kembali dengan pakaian yang baru, yang rusak ditinggalkan. Ada pemulihan yang disambut dengan pelukan bapaknya. Ada kemudian pesta sukacita. Kesalahan dihapus. Status budak kembali jadi anak. Anak tidak perlu khawatir apa-apa tentang hidup. Kenapa? Bapaknya menyediakan segala keperluannya. Bapaknya punya kekayaan yang cukup untuk memenuhi segala keperluannya. Ada perayaan sukacita, ada kebahagiaan, ada kelimpahan. Renungkan. Bila Anda menuju arah yang benar, mendekat dan intim dengan Bapa di sorga, maka Anda akan selalu berdoa setiap pagi, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Orang yang berjalan dengan arah yang benar selalu mendekat kepada Bapa di sorga, intim dengan Bapa di sorga. Ia rindu selalu menyapa, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Permintaannya adalah, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah artinya Allah yang memerintah dalam hidup kita. In God we trust, not in gold, not in matters, not in money we trust. Allah yang memerintah, Allah yang mengatur, Allah yang memberkati hidup kita. Itu sebabnya kalau Anda lesu hari ini, lesu letih, renungkan Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ingat 3B. Berdiam, berhenti, berpikir, berbalik ke arah yang benar. Untuk itu renungkanlah kata-kata bijak dari Santo Agustinus, biarawan yang bijak di tahun 354 sampai 430 hidupnya. Seorang ahli teologi, seorang ahli filsafat, bahkan ia adalah uskup bisop di Hippo, Namibia, Afrika Utara. Ia menulis, Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in Thee. Kau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan. Jiwa kami gelisah sampai kami menemukan tempat berteduh, tempat berlabuh dalam dirimu. Kita, Anda dan saya, diciptakan untuk Tuhan, dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, percaya dan bergantung kepada Tuhan. In God we trust, not in gold,
Percaya kepada Tuhan, bukan pada materi atau kekayaan. Mengapa sering kita jenuh, lesu? Selama Anda berlabuh dan fokus pada kesibukan kerja, karir, bisnis, Anda akan terus dilanda ketakutan, kejenuhan, kelesuan. Kenapa? Materi, kekayaan, karir, kerja, bisnis itu selalu berubah-ubah. Fana, bisa datang, bisa pergi. Waktu arah hidup kita berputar kembali kepada Allah, ada pemulihan, sukacita, dan kebahagiaan. Maka Anda fresh all the time. Anda akan selalu segar setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa Anda pagi hari ini. Bapa di sorga, berkati jemaatmu yang beribadah hari ini online. Karena masih ada pembatasan sosial berskala besar yang masih berlangsung saat ini. Jamaah mereka yang letih lesu karena COVID-19 yang masih mewabah di negeri kami. Segarkan jiwa mereka yang sungguh-sungguh mau berhenti sejenak dari segala kesibukan rutin. Mau berpikir tentang arah hidup, mau kemana, mau apa dengan hidup ini. Dan mau berbalik kepada memberikan hati dan pikiran supaya mereka dipulihkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menerima damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda diberkati dengan video-video yang saya buat ini, Anda akan merasa lebih diberkati lagi. Kalau bisa mengikuti khotbah-khotbah saya di gereja-gereja yang saya kemudian upload di YouTube. Dan jangan lupa Anda subscribe dan kemudian share dengan mungkin sahabat-sahabat, dengan keluarga atau siapapun yang sedang terpuruk dan memerlukan berita-berita yang bisa memberikan kekuatan, semangat, dan kebangkitan kehidupan. Anda juga memfollow saya lewat Facebook page seperti link di bawah ini. Dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan buku-buku yang telah saya tulis lewat Tokopedia dan juga beberapa rekaman khotbah yang berbentuk CD atau DVD di Tokopedia.